Industri merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian Indonesia karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, untuk bersaing di pasar global, Indonesia memerlukan strategi industrialisasi yang tepat, inovatif, dan berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dapat kita tetap terapkan dalam bersaing di pasar global. Yang pertama, kita perlu menghubungkan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan dengan industri manufaktur. Caranya lewat hilirisasi. Jadi, bahan baku tidak hanya diekspor mentah, tetapi diolah terlebih dahulu supaya mempunyai nilai yang lebih tinggi. Yang kedua, industri manufaktur harus terhubung dengan sektor lain, termasuk industri kecil, menengah, dan besar. Misalnya lewat sistem subcontracting, supaya terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu yang ketiga ada strategi industrialisasi, yang juga harus bisa menyeimbangkan ekspor dan impor. Artinya, produk dalam negeri harus diperkuat supaya kita tidak bergantung pada produk impor. Berikut beberapa strategi industri di Indonesia. Yang pertama, penguatan UMKM dan startup. Perkembangan revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar bagi dunia usaha, termasuk UMKM dan startup. Perubahan ini terlihat dari pergeseran ekspektasi pelanggan, meningkatkan produktivitas aset melalui analisis data, terbentuknya kerjasama lintas perusahaan, serta transformasi model bisnis menuju digital. Salah satu dampak utama revolusi ini adalah munculnya teknologi keuangan atau yang bisa disebut dengan financial technology ataupun fintech, yang memberikan efisiensi, mengurangi peran lembaga keuangan tradisional, dan menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha. Bagi UMKM, fintech memudahkan akses pembiayaan, transaksi, dan pengelolaan keuangan, sehingga mempercepat perkembangan usaha kecil hingga menengah, agar lebih inklusif, kompetitif, dan mampu bersaing di era digital. Yang kedua, mengenai kebijakan ramah lingkungan. Indonesia berkomitmen mengimplementasikan ekonomi hijau melalui pengembangan energi terbarukan, seperti biometri, tenaga surya, dan angin, dengan target 23% bauran energi nasional pada tahun 2025. Selain itu, konsep ekonomi sirkular ditetapkan dalam pengelolaan limbah melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali bahan yang telah diadopsi di sektor tekstil, pertanian, dan manufaktur. Meski demikian, pelaksanaan di daerah menghadapi tantangan regulasi dan infrastruktur yang belum memadai. Ekonomi hijau terbukti memberi dampak positif seperti mengurangi emisi karbon, menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta membuka peluang pasar global bagi produk ramah lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif. Selanjutnya, ada beberapa faktor pendukung lain yang tidak kalah penting. Yang pertama, ada peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, energi, dan komunikasi supaya distribusi jauh lebih cepat dan biaya logistik lebih murah. Lalu yang kedua, ada pemanfaatan teknologi digital seperti AI, IoT, dan Big Data agar industri makin efisien dan inovatif. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan dan pelatihan vokasi supaya tenaga kerja siap menghadapi era industri. Lalu yang keempat, ada diversifikasi produk supaya
tidak bergantung pada satu jenis produk saja, sekaligus memperluas ekspor. Lalu yang terakhir ada kolaborasi pemerintah, swasta, dan akademis, agar tercipta ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga mengenai industri manufaktur. Sektor industri manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, dengan kontribusi 18,3% terhadap PDB tahun 2022. Meski menurun dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 27,7%, nilai kontribusi secara nominal tetap meningkat. Namun, pertumbuhan sektor lain lebih cepat. Untuk memperkuat daya saing industri, pemerintah meluncurkan Making Indonesia 4.0 dengan target menjadikan Indonesia masuk 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Program ini mencakup 10 prioritas seperti pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kualitas SDM, inovasi ekosistem, hingga harmonisasi regulasi. 5 sektor manufaktur yang diprioritaskan adalah pangan, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik. Pada sektor pangan, peta jalan Making Indonesia 4.0 dibagi ke 3 horizon. Yang pertama, mengurangi impor bahan baku. Yang kedua, memperkuat posisi di pasar ASEAN. Dan yang terakhir, menjadi eksportir makanan dan minuman global. Keberhasilan kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar mendukung kemandirian pangan dan memperkuat daya saing industri nasional. Selain strategi, diperlukan juga beberapa perkembangan industri di Indonesia. Yang pertama, industri digital dan kreatif di Indonesia. Perkembangan industri digital dan kreatif di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sektor e-commerce semakin diminati karena masyarakat terbiasa berbelanja online melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu, vintage menghadirkan layanan pembayaran digital dan pinjaman online yang memudahkan transaksi sekaligus memperluas inklusi keuangan. Di bidang animasi, karya lokal mulai menembus pasar global meski masih menghadapi tantangan SDM dan pendanaan. Industri game juga berkembang pesat, terutama mobile games dan e-sport, yang kini menjadi peluang ekonomi baru. Selain itu, konten digital melalui platform YouTube, TikTok, dan Instagram melahirkan kreator serta influencer yang berpengaruh besar, tidak hanya dalam hiburan tetapi juga edukasi, promosi, dan kampanye sosial. Poin selanjutnya ada industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Digitalisasi ini memperluasnya promosi dan tiket pariwisata serta melalui situs resmi, media sosial, dan aplikasi. Ketiga, layanan tersebut memenuhi dari memilih objek wisata, pemesanan tiket hotel, dan promosi yang menarik. Tidak lupa juga ekonomi kreatif, ada kuliner, seni pertunjukan, kerajinan, dan konten digital. Dapat memperkaya pengalaman wisata dengan produk lokal yang mencerminkan identitas budaya. Selanjutnya, ada pun contoh studi kasus yang bisa kita ambil dari materi yang sudah kita berikan. Studi kasus kali ini mengenai kebijakan ramah lingkungan dengan pembuatan paving block dari sampah di Purwokerto. Studi kasus mengenai kebijakan ramah lingkungan dengan pembuatan paving block dari sampah di Purwokerto ini menyoroti bagaimana inovasi lokal dapat menjadi solusi atas permasalahan lingkungan dan ekonomi. Purwokerto, seperti kebanyakan kota di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah yang terus meningkat. Sementara di sisi lain, kebutuhan akan material konstruksi untuk infrastruktur kota juga tinggi. Dalam konteks ini, kebijakan ramah lingkungan yang mengedepankan ekonomi sirkular seperti yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia melalui target energi terbarukan dan pengelolaan limbah menjadi sangat relevan. Inovasi pembuatan paving block dari sampah, khususnya limbah plastik, menawarkan solusi ganda, mengurangi volume sampah yang menumpuk di TPA dan menyediakan alternatif material konstruksi. Prosesnya melibatkan pengumpulan dan pemilahan sampah plastik.
pemecahan, peleburan, percampuran dengan agregat, dan percetakan menjadi paving block. Keunggulan produk ini tidak hanya terletak pada aspek ramah lingkungan karena mengurangi sampah dan menghemat sumber daya alam, tetapi juga pada potensi durabilitas dan penciptaan nilai ekonomi baru. Implementasi di Purwokerto dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah sebagai fasilitator, bank sampah atau komunitas pengelola sampah sebagai penyedia bahan baku, serta UMKM lokal sebagai produsen. Langkah-langkah seperti proyek percontohan, regulasi pendukung, edukasi masyarakat, dan pengembangan kualitas produk menjadi kunci keberhasilan.